Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan pemain Manchester United Paul Parker memuji dampak kedatangan Erik ten Hag di Old Trafford. Menurutnya, Erik ten Hag sudah mampu mendongkrak performa setan merah secara signifikan. Paul Parker memuji dampak kedatangan Erik ten Hag di Manchester United. Menurutnya, pria asal Belanda tersebut sudah menunjukkan kinerja yang bagus di Old Trafford. Ten Hag datang seperti malaikat dengan tujuan memberkati klub, kata Paul Parker. Bahkan mereka yang tidak menyukai Manchester United pasti mengakui bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan sangat baik sejak tiba di Old Trafford, lanjut Paul Parker. Sebelumnya situasi MU bak sirkus karena performa buruk dan drama yang terjadi di klub. Namun hal itu sudah sirna seiring kedatangan Erik ten Hag di Old Trafford. Saya pikir orang-orang mengharapkan sirkus Manchester United berlanjut, tetapi dia telah terbukti sebagai manajer yang luar biasa. Lanjutnya, dia pertama-tama membawa disiplin ke klub. Tidak ada lagi cerita aneh dan rumor yang tersebar dari ruang ganti, dan saya pikir kita perlu memberinya penghargaan untuk itu. Erik ten Hag menjadi manajer Manchester United tercepat yang meraih 20 kemenangan. Kendati demikian, Parker meminta semua pihak agar tidak membandingkan ten Hag dengan Sir Alex Ferguson. Kehadiran Wout Weghorst ke dalam skuad Manchester United disebut Paul Parker adalah sesuatu yang tepat, sebab sang pemain dapat melengkapi yang hilang di Manchester United. Weghorst baru saja diresmikan oleh MU pada 13 Januari 2023. Pemain yang berusia 30 tahun itu didatangkan dari Burnley dengan status pinjaman hingga akhir musim 2022-2023. Sebelumnya, Weghorst sudah dipinjamkan selama satu musim penuh kepada Besiktas. Namun dengan berbagai pertimbangan, Besiktas bersedia memutus peminjaman itu dan Burnley merelakan pemainnya ke MU. Kedatangan pemain berpostur 197 cm itu dipastikan sedikit mengobati kekurangan MU dalam hal stok penyerang tengah. Weghorst akan jadi satu dari total 2 pemain yang secara natural berposisi nomor 9. Kualitasnya sebagai penyerang tengah sempat dilirik dunia saat mentas bersama timnas Belanda. Weghorst kala itu mencetak 2 gol krusial ke gawang Argentina pada perempat final Piala Dunia 2022. Insting golnya terbukti kala diperlukan The Oranje mengejar ketertinggalan 2 gol dari lawan. Meski pada akhirnya Belanda tetap tersingkir karena kalah di babak adu penalti. Paul Parker menyatakan bahwa Wout Weghorst akan melengkapi sesuatu yang hilang di Man United, yaitu kebutuhan terhadap sosok yang bisa menjadi complete forward. Walaupun begitu, terakhir kali Weghorst berkarir di Liga Inggris pada setengah musim 2021-2022 tidak berakhir manis. Weghorst yang saat itu membela Burnley hanya mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 20 pertandingan. Sudah lama sekali Old Trafford tidak pernah menghadirkan atmosfer mengerikan untuk lawan, dan di derby Manchester kemarin fans jadi protagonis. Back Manchester United, yaitu Luke Shaw, menilai laga derby kontra Manchester City kemarin adalah atmosfer terbaik yang pernah dirasakannya di Old Trafford sejak bergabung dari Southampton pada tahun 2014. Luke Shaw melihat itu adalah gairah terbaik yang ditunjukkan para loyalis setan merah. Sang bek sayap kiri tidak pernah merasakan energi yang jauh lebih dahsyat dari para fans saat timnya melibasi tetangga berisik, yaitu dengan skor 2-1. Puja-puji pun dilayangkan Luke Shaw untuk mencunian Manchester merah di Old Trafford.
Secara perlahan Erik ten Hag membangkitkan kondisi performa Manchester United di musim 2022-2023 ini. Pada laga terakhirnya saja mereka mampu mendapatkan hasil positif dengan mengalahkan rival sekotanya Manchester City. Raihan 3 poin itu menjadikan The Red Devils tidak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris, sehingga menduduki peringkat keempat klasemen sementara atau berbeda 9 poin atas peringkat pertama yaitu Arsenal. Sedang berada di kondisi terbaiknya, Rafael Varane justru merasa semakin termotivasi untuk bisa menjaga konsistensi ini, sehingga terus membuka peluang MU dalam masuk perburuan gelar juara. Peluang terus terbuka. Untuk menjadi juara, kami hanya harus bisa memanfaatkan setiap pertandingan. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, ujar Rafael Varane. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyampaikan harapannya mengenai kehadiran Wout Weghorst di skuad The Red Devils. Manajer asal Belanda itu optimistis striker yang juga merupakan kompatriotnya bakal jadi pemain krusial. Erik ten Hag optimistis Wout Weghorst bakal menjadi pemain penting bagi timnya. Erik ten Hag menyebut ada alasan mengapa ia ngotot menginginkan Wout Weghorst. Ia menyebut sudah lama mengenal sang striker. Ia menyebut Weghorst sejak masih sangat muda sehingga mengetahui benar apa yang bisa ditawarkan sang striker untuk The Red Devils. Erik ten Hag optimistis Wout Weghorst bakal bersinar di MU. Ia menilai sang striker punya mentalitas dan kemampuan yang memadai untuk menjadi juru gedor Setan Merah. Baru-baru ini, Wout Weghorst telah mengumumkan nomor punggung berapa yang akan dikenakannya di Manchester United. Sang striker dipastikan akan menggunakan nomor punggung 27 yang saat ini kosong setelah sang pemilik Alex Telles pindah ke Sevilla pada awal musim ini. David Moyes baru-baru ini mengungkapkan perihal dirinya saat menukangi Manchester United. Pelatih asal Skotlandia itu mengungkapkan tidak senang dengan cara Setan Merah memecatnya sebagai pelatih pada tahun 2014. Dalam sebuah wawancara dengan pengusaha Stephen Bartlett di podcast Diary of a CEO, Moyes menceritakan bagaimana dia mengetahui tentang bagaimana dia kehilangan pekerjaannya, di mana ia diberhentikan dengan cara tidak baik. Saya selalu berpikir Anda harus memberikan kabar buruk dengan baik. Anda adalah bos, Anda menjalankan bisnis yang besar seperti Manchester United. Jika Anda memiliki klub kelas atau gaya apapun, ketika Anda harus memberikan kabar buruk, itu harus dilakukan dengan cara yang baik, tambahnya. Pelatih yang kini membesut West Ham United itu menyayangkan jajaran direksi Manchester United kala itu memecatnya dengan cara tidak elegan. David Moyes mengatakan dirinya mengetahui kabar buruk tersebut lewat media. Saya mengetahui tentang pemecatan saya melalui media. Saya mencoba untuk melakukan kontak dengan mengatakan mengapa kita tidak bertemu, tetapi itu tidak cocok. Dan sebelum saya tahu mereka menelpon saya sehari setelahnya. Dan seluruh dunia mengetahuinya sebelum saya mengetahuinya, ucapnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengklaim keputusan Erik ten Hag merekrut Wout Weghorst bertentangan dengan kebiasaan transfer Setan Merah sebelumnya. Rio Ferdinand kemudian berkomentar soal perekrutan Wout Weghorst. Ia mengatakan transfer pemain 30 tahun ini jelas merupakan transfer yang diperintahkan oleh Erik ten Hag. Ferdinand menyebut transfer Weghorst berbeda dengan transfer yang sebelumnya dilakukan oleh pihak MU. Ia mengklaim sebelumnya manajemen United kerap membeli pemain berdasarkan nama besar. Rio Ferdinand mencatat langkah transfer tersebut bukan pertama kalinya dilakukan Erik ten Hag. Ia lantas menyebut nama Sebastian Haller, mantan Ajax Amsterdam yang kini bermain di Borussia Dortmund. Ada satu hal yang membuat fans MU skeptis terkait perekrutan Wout Weghorst ini. Ia sebelumnya pernah gagal di Burnley. Ia direkrut pada tahun 2021-2022 lalu oleh Burnley dan sayangnya cuma mencetak 2 gol dari 20 laga. Meski demikian, Rio Ferdinand mengatakan fans MU tidak perlu risau terkait catatan tersebut.